Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Bikin jajanan merah putih guys. Di tempat kalian yang begini namanya apa? Apaan ya? Tuh, isiannya itu ada unti kelapa yang legi dan gurih, kemudian dibungkus dadar tepung dengan bentuk yang super cute, dan ini cuma dicetak dengan botol bekas. Masya Allah, dijamin cocok banget untuk camilan di rumah ataupun untuk ide usaha. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama kita bikin kulit dadarnya dulu ya guys, yaitu ada 400 gram atau sekitar 26,5 sendok makan tepung terigu. Karena ini tanpa telur dan tanpa santan juga tanpa susu UHT, maka agar teksturnya itu lembut sebaiknya gunakan jenis tepung terigu protein sedang. Dan agar teksturnya itu lebih lentur, masukkan juga 45 gram atau sekitar 3 sendok makan tepung tapioka. Lalu 30 gram atau sekitar 3 sendok makan susu bubuk full cream. Optional ya, alias bisa dilewatkan. Setengah sendok teh garam halus. Aduk rata. Selanjutnya ada 600 ml air suhu ruang, atau untuk hasil yang lembut dan tahan lama, airnya ini bisa diganti dengan 600 ml larutan santan atau larutan susu UHT sesuai selera. Oke, masukkan. Aduk hingga tidak bergerindil. Jika perlu bisa di blender atau di chopper hingga adonan halus. Dan agar aromanya itu nendang, tambahkan 1 sendok teh pasta vanila atau bisa diganti dengan pasta pisang atau rasa yang lain juga boleh sesuai selera. Kemudian 30 ml atau sekitar 6 sendok makan minyak goreng atau bisa diganti dengan 30 gram margarin yang sudah dilelehkan. Dan karena ini tidak menggunakan telur, maka agar adonannya itu lebih lentur saat dicetak, selanjutnya diamkan di suhu ruang selama sekitar 1 sampai dengan 2 jam. Sambil menunggu selanjutnya kita bikin isiannya ya. Caranya yaitu di dalam panci atau wajan masukkan 80 gram atau sekitar 5 sendok makan munjung gula pasir sesuai selera. Kemudian juga ada 65 ml atau sekitar 1/4 gelas air. Oke, masukkan. Lalu juga ada setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam halus. Masak hingga mendidih. Setelah itu ada 230 gram atau sekitar setengah butir kelapa yang sudah diparut dan dibuang kulit arinya seperti ini. Oke, masukkan. Aduk rata. Masak dengan menggunakan api sedang agak kecil sambil sering-sering diaduk hingga benar-benar tidak ada air yang tersisa. Durasinya itu sekitar 18 sampai dengan 20 menit tergantung dengan panas kompor masing-masing ya. Setelah benar-benar asat, matikan api kompor. Biarkan hingga agak dingin, dan berikutnya ambil sekitar 13 gram unti kelapa lalu bentuk bulat dengan cara ditekan-tekan seperti ini. Dan agar lebih rapi, cetak dengan cara dimasukkan ke dalam sendok takar ukuran 7,5 gram seperti ini ya guys. Nah, ini dia guys hasilnya, jadi terlihat lebih rapi ya. Oke, sisihkan. Berikutnya untuk cetakannya itu kita siapkan 1 botol air bekas seperti ini. Untuk mereknya itu sesuai selera ya. Dan untuk caranya itu juga sangat mudah. Lubangi tutup botol dengan menggunakan paku panas atau juga bisa menggunakan bor. Jika menggunakan bor, untuk mata bor yang digunakan itu adalah ukuran nomor 3. Nah, ini dia guys hasilnya. Oke, sisihkan. Selanjutnya balik lagi ke adonan yang didiamkan tadi. Setelah 1 jam, teksturnya itu sudah terlihat lebih lembut dan kental. Berikutnya tambahkan secukupnya pewarna warna merah cabai seperti ini ya.
Kemudian tuangkan secukupnya adonan ke dalam botol yang sudah disiapkan tadi. Kemudian tutup. Iya sayang. Dan sekarang adonan siap dicetak. Panaskan teflon. Untuk diameternya itu sekitar 26 cm guys. Dan untuk model teflonnya itu seadanya saja ya. Dan ini saya menggunakan teflon model cocor bebek guys. Oke, cetak adonan dengan cara digaris menyerupai lembaran pagar seperti ini. Masak dengan api sedang agak kecil hingga matang. Total durasinya itu sekitar 2 sampai dengan 3 menit tergantung dengan panas kompor masing-masing. Setelah matang dan tidak lengket, segera angkat. Agar tetap moist dan lembut, jangan lupa tutup dengan kain bersih. Oke, cetak sisanya hingga habis. Satu resep ini jika per 1 kali tuang itu butuh 50 ml adonan, maka insya Allah bisa menghasilkan sekitar 60 lembaran motif pagar yang jika dicetak membentuk bunga bisa jadi sekitar 20 buah dadar gulung yang super cute. Tuh lucu banget guys hasilnya. Dan agar mudah dibentuk bunga, ini tadi saat mencetaknya itu sengaja dibuat satu bagian itu ukurannya pendek, lalu satu bagian lagi ukurannya itu agak panjang, dan satu bagian ukuran panjang. Oke, sekarang waktunya dibentuk. Ambil satu bulatan unti kelapa, kemudian ambil satu lembaran pagar ukuran pendek, lilitkan seperti ini. Lalu kunci bagian sambungannya dengan cara ditekan kuat agar menempel sempurna. Selanjutnya ambil satu lembaran pagar dengan ukuran yang agak panjang seperti ini. Sama seperti tadi, lilitkan seperti ini. Rekatkan dengan cara ditekan kuat seperti ini ya guys. Pastikan ke semua bagian bawahnya itu saling menempel dan tidak lepas. Dan terakhir, ambil satu lembaran pagar dengan ukuran panjang, kemudian lakukan dengan cara yang sama seperti tadi. By the way, membentuknya ini sengaja tidak menggunakan sarung tangan guys, agar visualnya itu bisa terlihat lebih jelas dan mudah dimengerti ya. Tuh, cantik banget guys hasilnya. Oke, selanjutnya saya ulangi sekali lagi ya guys untuk cara membentuk bunganya. Lagi ya, jokin. Ayo temen deneng lah. Angger ayune kayak kiye, sapa sing ngerti kena ngerek ngemplok lah. Jan. Oke guys, jika sudah paham selanjutnya lakukan sisanya hingga habis. Dan sebaiknya gunakan sarung tangan seperti ini. Oke, ini dia guys hasilnya. Dadar gulung merah putih siap disantap. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ternyata walau tanpa santan dan tanpa telur juga hasilnya itu bisa lembut dan enak. By the way, untuk satu resep itu ternyata bisa jadi sekitar 20 buah.
Dan ini tadi saya bikin 2 resep sekaligus ya. Sebagai perbandingan, di adonan kedua ini tadi saya menggunakan 1 telur per 1 resep, dengan tanpa mengurangi atau menambahkan bahan apapun di bahan utama. Jika menggunakan telur begini, maka setelah adonan didiamkan selama 1 jam, segera masukkan telur seperti ini. Aduk hingga tercampur rata, dan untuk selanjutnya caranya itu sama. Jika menggunakan telur, sekilas itu hampir tidak ada bedanya guys. Cuma jika diraba begini maka teksturnya itu terasa lebih bervolume dan lebih lembut pastinya. Oh wow, amazing. Selain dicetak botol minum bekas, jika ada kita bisa menggunakan botol dengan tutup berlubang 3 seperti ini ya. Jika menggunakan botol pabrikan begini, sudah pasti proses mencetaknya itu jadi lebih praktis dan lebih cepat. Cuma untuk hasil akhirnya itu menurut saya 11-12 alias hampir sama. Nah ini dia guys, contoh dadar gulung bunga yang menggunakan cetakan botol bercula 3. Botol dengan tutup berlubang 3. Tuh cakep banget guys, seperti yang nonton ya. Dan untuk yang versi warna-warni ini, cara membuatnya itu sudah kami bagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Well guys, agar awet lembut setelah dingin sebaiknya bungkus dadar gulung dengan menggunakan mika ukuran 12 x 24 cm seperti ini, atau dibungkus mika plastik ukuran S6 seperti ini, sesuai selera. Oke guys, demikian tadi cara membuat dadar gulung bunga merah putih ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat, dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha, amin, dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah. Semoga bisa sukses dunia dan akhirat, amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.